Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitfir Abdul Ma'ruf. NIM saya 19331103. Saya dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh. Dan teman saya Muhammad Iqbal, NIM 19331084 dari Teknologi Penginderaan Jauh. Oke, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi, tugas pertemuan 12 sampai 15 mengenai penginderaan jauh untuk pencegahan kebakaran hutan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman kami yaitu Muhammad Iqbal. Pada Muhammad Iqbal dipersilakan. Baiklah, pengertian hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1969 tentang Kehukuman dan Puspita Hari 2011. Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor disengaja. Dengan kata lain, terjadinya kebakaran hutan sebagian besar diakibatkan oleh kelalaian manusia, seperti kegiatan buka lahan untuk berladang, berkebun, penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya, dengan cara membakar hutan. Faktor kebakaran hutan karena sengaja ini merupakan faktor utama, dan 90% kebakaran hutan yang terjadi saat ini banyak disebabkan karena faktor ini. Yang kedua yaitu faktor tidak disengaja. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor alami. Tolong ya suara bun. Kelalaian Hai manusia. depan. Contoh kebakaran hutan karena tidak kesengajaan seperti akibat membuang puntung rokok sembarangan, pembakaran sampah atau sisa-sisa, kegemahan dan pembakaran dari permukaan lahan yang tidak terkendali. Sedangkan secara alami, kebakaran hutan diakibatkan oleh sesekaran tinggi yang kering akibat dari rendahnya curah hujan yang menyebabkan kemarau berkepanjangan. Oke, baik. Selanjutnya materi yang kedua akan saya sampaikan mengenai penyebab kebakaran hutan. Baik, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama yaitu ada faktor alam, di mana cuaca ekstrim yang terjadi seperti kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan dan suhu yang tinggi. Jadi jika kemarau sudah berkepanjangan dan berlangsung lama atau berlangsung secara terus-menerus, maka suhu akan meningkat dan suasana atau suhu di suatu daerah itu akan tinggi dan mengakibatkan kekeringan yang melanda akan semakin ekstrim. Kemudian yang kedua, faktor manusia. Yang pertama itu ada unsur kesengajaan untuk membuka lahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aktivitas ilegal. Yang selanjutnya lagi yaitu pembakaran liar disebabkan karena sengketa lahan. Jadi mereka ini sengaja membakar hutan atau melakukan pembakaran secara liar yang dikarenakan karena perebutan dari lahan atau lahan yang mengalami sengketa. Kemudian selanjutnya, metode penginderaan jauh untuk kebakaran hutan. Dengan pengambilan sampel menggunakan dua populasi, kemudian yang pertama yaitu ada pengambilan gambar piksel diperoleh dari Landsat 8 oli yang secara keseluruhan mampu menampilkan area.
Kemudian yang kedua yaitu luas bentang lahan didapat dari BPS Dinas Kehutanan untuk menyajikan luasan atau luas kawasan hutan. Jadi untuk mengetahui luas dari kebakaran hutan itu kita bisa menggunakan Landsat 8 OLI. Kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan BPS ataupun dinas terkait ataupun dinas kehutanan untuk menyajikan atau membantu mendeteksi luas kawasan hutan yang terbakar. Oke, selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Data Landsat 8 OLI ditampilkan dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Dan data citra yang sudah diproyeksi dengan ArcGIS dan dikorelasi menjadi data raster, kemudian dilakukan pengkajian terhadap pencegahan luasnya kebakaran dengan melihat karakteristik warna, tutupan lahan, serta gangguan atmosfer yang terjadi saat perekaman. Jadi ini sangat berpengaruh saat kita merekam ataupun mendeteksi suatu luasan dari kebakaran hutan yang terjadi. Kita harus mengolah dan menganalisis data tersebut dengan baik dan benar agar data yang dihasilkan itu tepat sesuai dari data real yang ada di lapangan. Selanjutnya lagi yaitu kelebihan penginderaan jauh untuk pencegahan kebakaran hutan. Yang pertama ada sarana pencegahan terjadinya meluasnya kebakaran karena lebih efisien dan lebih cepat dalam menentukan keberadaan titik api pada saat kebakaran. Kemudian yang kedua itu ada dapat memberi petunjuk untuk melakukan pemetaan daerah rawan bencana alam, terutama kebakaran sebagai tindakan pencegahan. Jadi ada kelebihan dari teknik penginderaan jauh dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Di sini bisa kita maknai, jika terjadi kebakaran hutan, kita tidak perlu langsung terjun ke lapangan untuk melihat berapa luasnya. Itu akan memakan waktu yang cukup lama dan juga akan beresiko tinggi kita terkena api tersebut ataupun terkena gangguan lainnya. Maka dari itu dibutuhkanlah teknik penginderaan jauh sebagai teknik baru dalam mengevaluasi ataupun mengukur luasan wilayah hutan yang terbakar. Jadi pemanfaatan penginderaan jauh ini sangat penting, apalagi zaman teknologi sekarang semakin canggih dan juga perkembangan teknologi sekarang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan semuanya nanti akan dikelola dan diproses secara virtual atau daring dan juga bisa kita kelola secara jarak jauh ataupun tidak perlu kita langsung ke lokasi tersebut. Jadi akan mengurangi biaya teknis pelaksanaan dan juga mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada salah khilaf perkataan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.